kabar liburan hiburan. Kabar liburan hiburan. KMH. Menyusul Pak Agus Putihula ikut keputusan mufakat musyawarah. Pak Nur ikut keputusan musyawarah. Pak Ustaz Sarantoro ikut keputusan musyawarah. Pak Agus Putihula ikut keputusan musyawarah. Jadi sampai dengan saat ini saya menerima izin dari 8 orang dari 8 warga kita yang punya dan musyawarah sebagai latar belakang dari kegiatan malam hari ini, yaitu musyawarah pada tanggal 19 Februari tahun 2023. Yang ketiga adalah merumuskan iuran atau mencari formula iuran bulanan PRT-an untuk rumah yang lebih dari 2. Ini bersama Allah, Tuhan yang Maha Esa, dalam keadaan sehat walafiat, dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan musyawarah sebagaimana yang tertuang dalam surat undangan, yaitu merumuskan kenaikan iuran bulanan PRT-an untuk rumah yang lebih dari 1. Baiklah, untuk berkaitan acara kita, marilah kita buka acara ini. Saya sendiri 6, Pak Sidik 6. Nah, kalau rencana penerapan iuran bulanan terhadap rumah yang lebih dari 1 tadi disampaikan oleh Pak RT, baru merumuskan yang sampai 2, rumah kedua adalah 50.000. Bagaimana rumah ketiga, keempat, kelima, keenam? Nah, ini kalau penerapannya hanya sampai pada rumah kedua 50.000, pengurus belum merumuskan rumah ketiga itu apakah lebih kecil dari 50.000 ataukah lebih dari 1. Yang pertama Pak Udin, yang kedua Pak Lexi, yang ketiga Pak Teguh RI, yang keempat Pak Agus Rianto, yang kelima Pak Widyo, yang keenam Pak Sutrisno, yang ketujuh itu di Bukit 3 ada nama Oki dan Dipa. Itu harus tahu saya perumahannya 1 ya Pak pemiliknya. Itu artinya degradasi, mengecil. Kalau degradasi mengecil itu efeknya berbahaya buat keuangan RT. Contoh misalnya, ketika seseorang memiliki ekonomi yang baik, maka dia bisa memperluas kepemilikan asetnya terhadap rumah di sekitarnya lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, kan gitu ya Pak. Maka belajar dari penerapan iuran yang lalu, saya menyarankan dan menjadikan jangan digunakan lagi degradasi tadi. Berbahaya buat keuangan berkelanjutan. Kelanjutan keuangan itu berbahaya. Karena begini Pak, kalau dilihat dari data yang saya pegang, realisasinya, existingnya rumah di kita itu ya, di Bukit 1 ada dengan uang kematian. Katakanlah 4 tambah 50 ditambah 150, kewajiban mengembalikan uang kematian. Tadi berarti 5 juta biaya itu. Nah, kalau itu sudah ditetapkan, tapi kondisi masyarakat kita, kepemilikan rumahnya berubah Pak. Berubah itu bukannya rumah banyak dijual satu persatu menjadi lebih banyak lagi kepemilikannya, berubahnya yang dikhawatirkan itu bosok, berbahaya. Intinya adalah saya lebih setuju 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama.
tidak memakai pola degradasi rumah pertama 65, rumah kedua 50. Tujuan saya hanya untuk menstabilkan ketika nanti pengurus berkelanjutan, tidak ada lagi tapi sudah masuk sini ya sudah ada. Jadi saya lanjutkan sebentar. Kenapa kita rapat ini dengan latar belakang di bawah kita sudah diisi. Ada biaya tambahan di 2022 yaitu sewa pembuangan sampah bantuan pembuangan sampah, sehingga 1 tahun aja kita tergerus 2,4 yang menjaga konstatan. Saya pribadi tidak setuju kalau menggunakan degradasi. Saya lebih setuju menggunakan tanah. Karena kalau dilihat dari rumah di sini, itu rumah yang memiliki lebih dari 2 itu ada 16 orang, rumahnya itu 16 kali 2, 32 ditambah 10, 42 rumah yang memiliki. Yang orangnya ada 16 tapi rumahnya itu bisa 16 kali 2, 32, 32, 40, 44 sorry. Ada 40. Ini saya informasikan sudah 29 yang hadir. Kalau saya hitung juga jumlahnya 29, berarti semuanya udah absen ya. Oh betul belum? Berarti absen itu nggak ada Pak. Absen itu kan nggak ada. Kita absen. Baik, Bapak-bapak, posisi sama saja. Mulai saja ya. Dan kalau kita lihat 30 ini juga sebagian besar yang sudah hadir, 25 orang pada saat musyawarahnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar. Baik, kalau itu bisa kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah malam ini cuacanya mudah-mudahan cerah terus sampai nanti kita acara selesai dan sampai malam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sesuai dengan undangan yang dikirimkan dari Kepengurus 10 dalam rangka menjelang bulan suci Ramadan, sekaligus sebagai sosialisasi atas beberapa keputusan yang secara maraton kemarin sudah dirapatkan beberapa kali, yaitu intinya mengenai kenaikan iuran rutin tiap bulan. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan sekilas nanti acaranya. Jadi pertama pembukaan, kemudian segenap jajaran pengurus RT 01 RW 10 yang sangat saya hormati, yang sangat kami muliakan, keluarga besar RT 01, wabil khusus bapak-bapaknya yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf sekali tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim kami. Pada malam hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga kenikmatan itu kita gunakan dan kita manfaatkan untuk membangun musyawarah yang sifatnya maraton, jadi terus menerus. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk yaitu tanggal 4 Maret tahun 2023 sama dihadiri pengurus RT, kemudian para ketua gang atau pengurus gang dan juga para tokoh masyarakat. Itu mudah-mudahan selesai
Karena ini walaupun tanggung jawab kita semua kan, pinjam pun harus dikembalikan ya Pak. Soalnya nomor itunya pemakaian dulu saya nggak tahu apa itu. Mungkin itu Bapak dari saya. Terima kasih. Langsung ke poinnya bahwa mungkin semua merasakan keadaan keuangan KRT-an yang sangat minus. Saking minusnya menggunakan dana kematian. Ada seharusnya ketika itu juga dana diberikan, kan itu ya. Tapi karena tergerus sehingga tidak bisa melaksanakan. Maka keadaan keuangan yang miris seperti itu, bagaimana RT ini membangun kondisi keuangan membaik kembali. Satu-satunya cara adalah tidak lain tidak bukan dengan cara menaikkan iuran yang terakhir dilakukan oleh pengurus pada tahun 2017. Dari jumlah rumah yang ada di RT kita, kalau tidak salah 114 atau 118 rumah yang ada di RT, kondisinya ada 4 kelompok. Tetapi waktu itu jangan sampai lebih 3 tahun itu baru terbuka. Tapi kalau 3 bulan sekali kita awasi, mau diapain nih kalau belum bayar 3 bulan? Apakah kita mau datangi atau bagaimana? Jadi deteksi awalnya udah ada kalau 3 bulan itu. Itu kenapa saya minta usulan dibentuk pengawas 3 bulan bekerja terus. Itu tadi kelompok pertama yang pemilik rumah di tempatnya sendiri konsisten membayar, tetapi ada uji yang tidak konsisten menyebabkan 7 juta uang kita tidak masuk. Ini kan berbahaya. Yang kedua, rumah kosong nggak bisa diharapkan untuk mendapatkan uang dari rumah kosong itu yang sangat banyak. Yang ketiga, rumah kontrakan ini fluktuatif, variabel, bisa masuk, bisa juga enggak. Kan gitu. Nah kemudian yang terakhir terkait dengan rumah lebih dari 1. Ini berbahaya kalau cara pemungutan iuran ini dilakukan. Kenapa? Kita tidak bisa menutup kemungkinan seseorang membaik ekonominya. Beli rumah baru rumah 1, beli rumah 1 lagi, tapi rumah yang dibeli adalah rumah yang ditempati. Misalnya dengan keadaan kondisi 65.000, rumah yang kedua semula ditempati bayar iurannya 65.000, maka pakai metode pada saat dia membeli rumahnya dikosongkan, pada saat rumah membeli rumahnya dikosongkan, ada membeli lagi namanya buat investasi. Kan bahaya buat Pak RT, tidak bisa menarik uang itu. Nah, kemudian saya punya pengalaman Bapak sekalian, ketika saya di pekerjaan itu konflik dengan warga di daerah Cibutan. Lahan perusahaan itu dipakai Gimana pun juga kalau dihitung dengan nalar nggak akan ketemu mata pendapatan dengan pengeluaran itu nggak seimbang. Kan nggak mungkin pengurus RT harus mengumpulkan itu perlu dinaikkan sebab kenaikan ini adalah untuk 2 komponen kan, komponen kebersihan dan komponen keamanan, gitu ya. Sepakat, karena kebersihan itu perlu tempat yang memang harus naik. Keamanan kalau mau dinaikkan saya sepakat juga, tetapi usulan saya begini, kita yang punya 2 tim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah krimis sedikit tapi alhamdulillah ini terang. Ya mudah-mudahan kita juga terang walaupun tadi yang dibahas ini masalah mati. Saya tadi juga mikir apa kita ini mengundang malaikat untuk kontrak diperpanjang gitu. Ya itu intermezzo. Bapak-bapak sekalian, mungkin yang akan saya sampaikan adalah
himbauan-himbauan Kamtibmas dan informasi. Tujuan informasi saya berikan ini bukan untuk ngakut-ngakutin, tapi adalah supaya bapak-bapak mempunyai wawasan dan informasi ini tidak simpang siur. Yang didapat di medsos itu nggak karu-karuan. Dari poin ini saya ingin mengajak bapak-bapak untuk kita juga waspada. Apalagi kalau pada saat memasuki bulan puasa sudah mulai pulang tarawih, kendaraan kita masukkan. Dan jangan lupa Pak, pakai kunci pengaman atau kunci ganda. Kunci ganda itu apa? Pak, kalau gembok itu gembok kadang suka dicongkel, bisa dicongkel. Memang iya. Tapi alangkah lebih baik kita pasang yang bisa dicongkel daripada kita nggak sama sekali. Jadi kalau kita pasang gembok, itu ada dua tahapan, maling itu akan mengambil, mencongkel kendaraan kita. Dua tahapnya apa? Setelah stang itu bisa dijebol, dia nggak paham kalau di cangkrangnya itu ternyata masih ada gemboknya. Air bati. Maaf. Nah, kalau bebas itu saya ambil videonya. Dah. Waduh.